dengan judul membandingkan kinerja antara single link list dan double link list dalam pengolahan data mahasiswa. Selamat menyaksikan. Di sini judul jurnal kelompok kami adalah membandingkan kinerja antara single link list dan double link list dalam pengolahan data mahasiswa dengan anggota Bunga Dwi Febrianti, Clara Crescentia Panjaitan, Delvita Auliatika, dan Febrina Suleho. Abstrak jurnal kami adalah pengolahan data mahasiswa adalah hal yang cukup rumit. Struktur data link list sering digunakan dalam pengolahan data yang bersifat dinamis, seperti data mahasiswa yang memerlukan penghapus dan penambahan data secara efisien. Pada penelitian ini kami membandingkan kinerja antara dua struktur data yang umum digunakan, yaitu single link list dan double link list dalam pengolahan data mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan keefektivitas antara dua struktur data tersebut dalam pengolahan data mahasiswa yang dilihat dari beberapa faktor, yaitu beberapa lama waktu eksekusi saat penambahan dan penghapusan data pada posisi awal dan akhir, waktu akses pada posisi acak, dan penggunaan memori. Pengujian pada penelitian ini kami lakukan dengan pendekatan eksperimental dengan sampel 50 data mahasiswa PSIK Angkatan 23 pada bahasa pemrograman Python menggunakan library TimeIt untuk mengukur waktu eksekusi dan get memory usage untuk melihat memori yang digunakan. Pengujian ini akan dilakukan sebanyak 3 kali pada setiap faktor pengujian untuk hasil yang akurat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa single link list lebih efisien dalam penambahan dan penghapusan data di awal list, serta lebih hemat memori. Namun, single link list kurang efisien untuk data yang operasi memerlukan transversal dua arah. Sementara double link list lebih efisien dalam mengakses data pada posisi acak dan penghapusan data di akhir list. Namun, untuk penggunaan memori double link list lebih besar. Lalu ada kata kuncinya single link list, double link list, data mahasiswa, algoritma, dan struktur data. Selanjutnya, pendahuluan. Struktur data adalah cara yang efisien untuk mengatur data sehingga program Anda menjadi efisien dalam penyimpanan dan eksekusi. Ada banyak jenis struktur data, yaitu array, tumpukan, antrian, daftar tertaut, pohon, dan grafik. Kami di sini berfokus pada link list. Link list adalah kumpulan simpul dan setiap simpul terdiri dari bagian informasi dan bagian tautan, atau Karuna 2014. Link list memiliki keunggulan dibandingkan array sehingga dapat diperluas dalam waktu konstan. Untuk membuat array, kita harus mengalokasikan memori untuk sejumlah elemen tertentu. Untuk menambahkan lebih banyak elemen ke array saat penuh, kita harus membuat array baru dan menyalin array lama ke array baru. Ini bisa memakan banyak waktu. Link list tertaut, kita dapat memulai dengan ruang hanya untuk satu elemen dan menambahkan elemen baru dengan mudah tanpa perlu melakukan penyalinan dan relokasi. Menurut K. Renukan Devi 2019, ada berbagai jenis link list, tetapi di sini kami akan membahas dua dari beberapa link list, yaitu yang pertama, single link list adalah jenis link list yang paling sederhana di mana setiap simpul berisi beberapa data dan penunjuk ke simpul berikutnya dari tipe data yang sama. Dengan mengatakan bahwa node berisi penunjuk ke node berikutnya, yang kami maksud adalah node penyimpanan alamat node berikutnya secara berurutan. Single link list memungkinkan penelusuran data hanya dengan satu cara, atau Dr. Mahesa K. Kaluti 2018. Karena single link list hanya memiliki satu bidang tautan, algoritma penortiran apapun untuk daftar tertaut tunggal hanya dapat memindai daftar di sepanjang satu arah. Dengan demikian, pengurutan seleksi, penyisipan, dan pengurutan gelembung dapat dengan mudah disetel ke dalam algoritma pengurutan daftar. Meskipun pengurutan sel juga dapat dibuat menjadi algoritma pengurutan daftar, itu bisa jadi tidak efisien, karena kita harus melangkah melalui node untuk menemukan node tetangga jika celahnya lebih besar dari satu. 2. Double link list. Double link list atau daftar tertaut dua arah adalah jenis daftar tertaut yang lebih kompleks yang berisi penunjuk ke simpul berikutnya, serta sebelumnya dalam urutan. Oleh karena itu, terdiri dari 3 bagian data, penunjuk ke simpul berikutnya, dan penunjuk ke simpul sebelumnya seperti ditunjukkan pada gambar
Dr. Mahesa Kakaruti 2018. Setiap simpul berisi dua bidang, yang disebut tautan merupakan referensi ke simpul sebelumnya, dan ke simpul berikutnya dalam urutan simpul. Tautan sebelumnya dan berikutnya, simpul awal dan akhir, masing-masing menunjukkan beberapa jenis terminator. Biasanya simpul sentinel atau null untuk memfasilitasi penerusan daftar. Jika hanya ada satu simpul sentinel, maka daftar tersebut ditautkan secara melingkar melalui simpul sentinel. Menggunakan doubling list dalam sistem tertanam bisa mahal, meskipun ditautkan ganda efisien dalam hal kompleksitas, waktu, dan sangat fleksibel dalam dirinya sendiri, memungkinkan traversal dan pembaruan yang mudah. Tetapi seringkali menuntut lebih banyak ruang memori dibandingkan dengan struktur data daftar lainnya. Ini sebagai akibat dari ruang yang diperlukan untuk penunjuk tambahan, mengandalkan jumlah yang dibutuhkan untuk daftar yang ditetapkan tunggal, atau Akinda Aderonke O 2013. Yang ketiga, permasalahan penelitian. Untuk penelitian ini kami mengambil beberapa permasalahan, yang dimana itu terdapat yang pertama, waktu akses yang diperlukan untuk menambahkan data di awal dan di akhir pada struktur data. Lalu yang kedua, waktu akses yang diperlukan untuk menghapus data di awal dan di akhir pada struktur data. Yang ketiga, menggunakan memori oleh masing-masing struktur data. Yang keempat, waktu akses yang diperlukan untuk menambahkan data dalam posisi acak di dalam struktur data. Dengan permasalahan-permasalahan yang kami ambil, dapat melibatkan lebih banyak mendalam tentang aspek dalam penggunaan single linked list dan double linked list. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang efisiensi, efektivitas, dan relevansi kedua struktur data tersebut dalam konteks pengolahan data mahasiswa. Yang keempat, ada wawasan dan rencana pemecahan masalah. Wawasan yang akan diperoleh adalah pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana single linked list dan double linked list ini bekerja dalam operasi pengolahan data, terutama dalam hal waktu akses dan penggunaan memori. Dikarenakan penelitian ini berfokus pada perbandingan performa antara single linked list dan double linked list dalam pengolahan data mahasiswa, maka rencana pemecahan masalah yang akan kami lakukan adalah yang pertama, untuk penambahan dan penghapusan data atau di awal, di akhir, dan pada posisi acak. Akan dilakukan pengukuran waktu yang diperlukan. Setiap operasi akan dilakukan sebanyak 3 kali untuk mencari rata-rata dari setiap operasi dan melihat perbedaan performa antara single linked list dan double linked list. Yang kedua, untuk penggunaan memori akan dilakukan dengan menghitung overhead memori yang digunakan oleh masing-masing struktur data atau single linked list dan double linked list. Ini akan memberikan gambaran tentang efisiensi memori dari kedua struktur data tersebut. Yang kelima, rumusan tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk pertama, menganalisis dan membandingkan waktu akses atau untuk penambahan dan penghapusan data di awal, di akhir, dan pada posisi acak. Yang kedua, mengukur dan membandingkan penggunaan memori antara single linked list dan double linked list. Baik, selanjutnya yaitu ke metode dari penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan kinerja antara single linked list dan double linked list dalam pengolahan data mahasiswa. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan eksperimental dengan menggunakan sampel, lalu menguji keefektivitas single linked list dan double linked list. Studi ini tuh bertujuan untuk melihat dan membandingkan seberapa efektif kedua struktur data tersebut dalam 4 faktor pengujian, yaitu penambahan data di awal dan di akhir, penghapusan data di awal dan di akhir, waktu akses data, dan seberapa besar penggunaan memori. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah data mahasiswa Prodi Ilmu Komputer Angkatan 23 dengan sampel sebanyak 50 data mahasiswa. Data yang digunakan memiliki variabel NIM, nama, dan kelas. Sampel ini dipilih karena pengolahan data mahasiswa itu cukup rumit, di mana ada penambahan dan penghapusan data yang memerlukan struktur data yang dapat mengelola dengan baik.
Maka di sini kami menggunakannya untuk melihat kinerja dua jenis struktur data ini ke dalam pengolahan data mahasiswa tersebut. Selain itu, sampel ini tuh juga paling dekat dengan kami sebagai mahasiswa, sehingga kami dapat melakukan perbandingan pengolahan data dengan data yang nyata dan diharapkan mendapatkan hasil yang tetap sesuai dengan konteks penelitian ini. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengolah data mahasiswa menggunakan single linked list dan double linked list dalam bahasa pemrograman Python, di mana data mahasiswa tersebut dimasukkan secara manual ke dalam program, lalu diolah menggunakan kedua struktur data tadi. Lalu dapat kita mengukur kinerja kedua struktur data yang dapat dilihat dalam beberapa faktor. Yang pertama ada penambahan dan penghapusan data, di mana di sini kami mengukur waktu eksekusi ketika melakukan penambahan data di awal dan di akhir list. Begitu pula ketika melakukan penghapusan data. Saat ukuran ini menggunakan library typeIt yang diimpor dari modul time di Python dengan menggunakan fungsi time.PerCounter. Agar lebih akurat, karena fungsi dalam modul typeIt ini mengukur waktu proses dengan akurasi tinggi dan tidak terpengaruh dengan waktu sistem atau jangka waktu. Nah, waktu eksekusi yang dihitung dalam selisih antara start time, proses sebelum proses dimulai, dan end time selisih antara keduanya memberi waktu eksekusi dalam linked list. Yang kedua yaitu pengukuran waktu akses data, di mana di sini kami melihat seberapa cepat single linked list dan double linked list dalam mengakses data mahasiswa dalam posisi acak. Penggunaan library typeIt dengan menggunakan fungsi time.PerCounter agar lebih akurat, karena fungsi dalam modul typeIt ini mengukur waktu proses dengan akurasi tinggi, dan juga mengimpor modul random untuk mengacak posisi urutan data mahasiswa. Dengan nilai yang diukur, selisih antara start time, proses sebelum proses dimulai, dan end time, selisih antara keduanya memberi waktu eksekusi dalam linked list. Nah, selanjutnya yaitu pengukuran penggunaan memori, di mana di sini kami melihat seberapa besar memori yang digunakan pada single linked list dan double linked list dengan mengimport modul size di Python dan menggunakan fungsi size.getSize of. Untuk menghitung total penggunaan dari double linked list, kami menggunakan dll.getMemoryUsage, di mana library ini menghitung penggunaan memori dari double linked list dari setiap simpul serta pointer pref dan next. Dan untuk menghitung total penggunaan memori dari single linked list, kami menggunakan SLL get memory usage, di mana library ini menghitung penggunaan memori dari simpul dan pointer next. Untuk pengukuran lebih akurat, kami melakukan pengukurannya dengan mengulang sebanyak 3 kali untuk setiap faktor pengujian, kemudian menghitung rata-rata waktu yang didapat. Penelitian dilakukan dalam jangka waktu 2 minggu dengan peneliti hadir selama seluruh proses pengumpulan data dan implementasi. Nah, hasil pengukuran dianalisis untuk menentukan mana dari kedua struktur data yang lebih efisien dalam pengolahan data mahasiswa berdasarkan faktor-faktor pengujian tadi. Dan di sini saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan. Sini saya akan membahas tentang hasil. Yang pertama itu ada penambahan data, yang dimana hasil pengujian yang pertama adalah pengukuran waktu eksekusi penambahan data dalam single linked list dan double linked list. Nah, dalam pengujian ini yang kami lakukan ada 2 posisi berbeda, yaitu penambahan data di awal dan penambahan data di akhir, sehingga menghasilkan hasil pengujian yang berbeda, yaitu penambahan data di awal list terlihat dalam tabel hasil waktu eksekusi dalam penambahan data di awal list pada single linked list lebih cepat dibandingkan dengan double linked list. Nah, ini disebabkan karena struktur dari single linked list lebih sederhana karena hanya memiliki satu pointer yang menunjuk ke node berikutnya, sehingga hanya perlu perubahan pada pointer next. Nah, sedangkan pada double linked list, setiap node memiliki 2 pointer, di mana yang satu menunjuk ke node berikutnya, next, dan yang satunya menuju ke node sebelumnya atau pref, yang membuat waktu eksekusi menjadi lebih lama. Nah, yang kedua itu ada penambahan data di akhir list. Nah, saat operasi ini antara single linked list dan double linked list, kedua sama-sama perlu
memperbarui pointer di not terakhir untuk menambahkan ke not berikutnya. Yang membedakan keduanya adalah cara kerjanya di mana single linguist harus melakukan transversal dari not pertama sampai not terakhir yang memerlukan waktu akses yang berulang, dan double linguist mempunyai keuntungan utama karena memiliki dua pointer sehingga bisa menyimpan referensi langsung dari not terakhir melalui pointer pre. Nah, di sini terdapat tabel waktu eksekusi penambahan data pada single linguist. Di sini ada jumlah data. Di sini ada data awal dan di sini ada data akhir. Di sini jumlah data ada 1, 10, 20, 30, 40, dan 50, dan ini waktu akses yang telah kami dapatkan. Dan untuk data akhir di sini ada jumlah data ada 10, 20, 30, 40, dan 50. Di sini waktu akses yang telah kami dapatkan. Yang kedua ada tabel eksekusi penambahan data pada double linked list. Nah, di sini ada data awal dan data akhir. Jumlah data kami ambil sama 10 sampai 50, dan ini waktu akses untuk data awal dan ini waktu akses untuk data akhir yang telah kami dapatkan. Nah, yang kedua itu penghapusan data. Pengujian selanjutnya adalah penghapusan data yang dilakukan juga dalam posisi yang berbeda di awal list dan juga di akhir list. Nah, hasilnya adalah penghapusan data di awal list pada tabel menunjukkan waktu eksekusi pada single linked list, waktu eksekusi yang lebih cepat karena hanya perlu mengubah pointer head, sedangkan double linked list harus mengatur ulang pointer pref pada not kedua sehingga memperlambat waktu eksekusi. Dan yang kedua ini penghapusan data di akhir list. Nah, dalam operasi ini kinerja double linked list lebih baik karena struktur yang memiliki dua arah sehingga dapat membuat penghapusan kode lebih cepat karena double linked list tidak melakukan traversal awal list sebagai single linked list. Nah, untuk tabel ketiga di sini ada waktu eksekusi penghapusan data pada single linked list. Di sini terdapat tabelnya yang bisa teman-teman lihat sendiri ya. Dan di sini adalah waktu eksekusi penghapusan data pada double linked list, dan di sini sudah kami terterakan. Nah, yang ketiga itu ada waktu akses data. Pada pengujian ini dilakukan dengan mengukur waktu akses data pada kedua struktur data dalam posisi data acak. Nah, pada tabel hasil pengujian dapat dilihat hasilnya bahwa double linked list menunjukkan keefektifannya dalam mengakses data acak tersebut, terutama saat data dalam posisi tengah list ini dikarenakan double linked list dapat melakukan traversal baik dari awal maupun akhir. Nah, sehingga mempercepat proses akses data dari posisi yang diinginkan. Dan yang kedua itu ada untuk single linked list menunjukkan hasil bahwa struktur data ini memerlukan proses waktu akses data yang cukup lama apabila jika posisi datanya jauh lebih awal list. Nah, hal ini karena saat posisi data acak single linked list membutuhkan transversal dari not pertama sampai not terakhir sampai menemukan data yang diinginkan yang menambahkan waktu eksekusi. Di sini terdapat tabel waktu akses data pada single linked list. Di sini juga terdapat tabel waktu akses data pada double linked list. Yang keempat itu ada penggunaan memori. Pada pengujian ini dilakukan dengan menghitung total memori dari kedua struktur data yang digunakan. Nah, sehingga dapat dilihat pada tabel hasil pengujian struktur data di mana yang lebih hemat dan penggunaan memori. Single linked list memiliki keunggulan dalam efisien penggunaan memori karena setiap node hanya menyimpan satu pointer yaitu next untuk merujuk pada node berikutnya. Nah, sedangkan double linked list menggunakan lebih banyak memori karena setiap node harus menyimpan data pointer yaitu next dan pref. Sini terdapat tabel penggunaan memori pada single linked list. Di sini juga terdapat tabel penggunaan memori pada double linked list yang bisa teman-teman lihat sendiri. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pembahasan dari jurnal kami. Nah, pada bagian pembahasan ini, kami penelitian ini mengkaji performa dari dua jenis struktur data yang sering digunakan dalam pengelolaan data, yaitu single linked list dan double linked list. Dengan berfokus pada pengelolaan data mahasiswa,
Hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari kedua struktur data tersebut dalam konteks pengolahan data mahasiswa yang melibatkan perubahan data secara dinamis. Nah, yang pertama ada penambahan data dan penghapusan data. Dari penelitian yang kami dapat, Single-Linkis lebih unggul dalam kecepatan operasi penambahan dan penghapusan data di awal list karena strukturnya yang sederhana dengan satu pointer, yaitu next, untuk menunjukkan kode berikutnya. Sementara double linked list harus mengubah antar pointer next dan prep ketika ada tambahan yang menambah waktu akses. Namun, pada penambahan dan penghapusan di akhir list, perbedaan waktu akses antar keduanya tidaklah besar. Jadi walaupun double linked list memiliki dua pointer, tetapi pointer next saja sudah cukup untuk menyelesaikan operasi ini, sehingga kedua struktur data sama-sama melakukan perubahan pada pointer next-nya yang memerlukan waktu untuk mengakses. Nah, yang kedua, waktu akses data. Untuk pengukuran menggunakan library timeit menunjukkan bahwa waktu akses double linked list secara konsisten lebih baik dibanding dengan single linked list saat mengakses data secara acak karena kemampuan transversal dua arah yang ada pada double linked list, meskipun keuntungannya menjadi kurang signifikan saat ukuran list dan masih kecil. Sehingga dalam pengelolaan data yang besar yang sering memerlukan akses data acak menggunakan double linked list lebih efisien. Nah, yang ketiga, penggunaan memori. Seperti yang dilihat pada tabel hasil antara single linked list dan double linked list, penggunaan lebih banyak memori yaitu double linked list. Penggunaan memori pada single list lebih hemat memori karena setiap node hanya menyimpan satu pointer, yaitu ke node berikutnya. Sedangkan pada double linked list, meskipun lebih efisien dalam waktu aksesnya, ini memiliki overhead memori yang lebih besar karena setiap node menyimpan dua pointer. Yang keempat, efisiensi dalam pengelolaan data mahasiswa. Untuk double linked list menawarkan fleksibilitas yang lebih besar, terutama dalam operasi yang memerlukan transversal dua arah. Di sisi lain, single linked list lebih cocok untuk skenario di mana memori menjadi prioritas. Setelah melakukan penelitian ini, hasil yang didapat mendukung penelitian pada literatur sebelumnya yang menjadi acuan kami yang menyatakan bahwa double linked list lebih efisien dalam operasi yang menggunakan akses data acak dan transversal dua arah. Tetapi, kekurangannya adalah penggunaan memori yang lebih besar dan single linked list walaupun struktur datanya lebih sederhana yang membuatnya lebih hemat memori, ini juga efisien untuk operasi satu arah seperti penambahan dan penghapusan di awal list. Secara keseluruhan, kedua struktur data memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, pemilihan struktur data yang tepat dalam pengelolaan data mahasiswa sangat tergantung pada kebutuhan spesifik sistem dan operasi yang paling sering digunakan. Nah, dari kesimpulan dari jurnal kami, di sini kami menyimpulkan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk membandingkan single linked list dan double linked list dalam pengolahan data mahasiswa dan melalui eksperimen dan analisis terhadap berbagai aspek berarti waktu akses, efisiensi penambahan, penghapusan data, serta penggunaan memori. Penelitian ini memberikan wawasan tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing struktur data. Kami juga mendapatkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan antara single list dan double linked list bergantung pada kebutuhan spesifik sistem. Jika memori menjadi prioritas dan operasi transversal tidak terlalu kompleks, single linked list adalah pilihan yang tepat. Namun, jika efisiensi waktu dan tracing data dan fleksibilitas dalam pengolahan data diperlukan, double linked list lebih disarankan. Nah, di sini saran dari jurnal kami berdasarkan hasil penelitian untuk tujuan efisiensi memori dalam pengolahan data yang melibatkan penambahan dan penghapusan data di awal list dapat menggunakan single linked list. Di sisi lain, double linked list lebih cocok untuk pengolahan data pada posisi acak yang memerlukan transversal dua arah.
namun memiliki kekurangan konsumsi memori yang lebih besar, sehingga penting untuk menyesuaikan struktur data dengan kebutuhan kita. Penelitian ini tidak menutup kemungkinan peluang lainnya untuk mengembangkan struktur data yang dapat menggabungkan keduanya. Selain itu, perlu dilakukan uji coba dengan ukuran data yang lebih besar dan melakukan pengujian lainnya dengan mengimplementasikan dalam bahasa pemrograman lainnya dan dengan menggunakan metode dan cara-cara yang berbeda. Nah, pada bagian daftar pustaka kami, ini daftar pustaka yang telah kami buat dengan jurnal kami. Oke, sekian. Terima kasih. Sekian video project presentasi jurnal dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat dan membantu. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. There's no good way. I'm chasing fire.